Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita merenungkan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami butuh kuasa Roh Kudus untuk menuntun kami memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, para pembaru Inggris yang muncul kemudian. Ayat renungan diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 9. Firman Tuhan berbunyi, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sementara Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, Tyndale melakukan yang sama untuk bahasa Inggris. Alkitab berbahasa Inggris, Wycliffe, sebelumnya telah diterjemahkan dari bahasa Latin yang berisi banyak kesalahan. Tyndale menggunakan teks bahasa Greka dari Erasmus untuk Perjanjian Baru. Ia tahu bahwa orang-orang Kristen harus membaca firman Allah dalam bahasa mereka sendiri agar bertumbuh secara rohani. Tyndale menjawab seorang dokter Katolik, "Jikalau Allah memelihara hidupku, dalam beberapa tahun saya akan membuat seorang anak yang kerjanya membajak mengerti lebih banyak Alkitab daripada kamu." Setelah menjalani kehidupan yang mengerikan antara dua benua, akhirnya Tyndale mati syahid. Pembaru Inggris besar lainnya, termasuk Latimer, Barnes, Fred, Riddle, dan Cranmer, sangat dihormati atas semangat dan kesalehan mereka. Mereka menarik diri dari gereja Katolik dan bersedia menyaksikan imannya dengan hidup mereka. John Knox telah beralih dari tradisi gereja untuk menjadi bapa Presbyterian Skotlandia, berkhotbah tanpa gentar bahkan kepada Ratu Skotlandia. Ketika Protestan ditetapkan sebagai agama nasional Inggris, prinsip utama kebebasan beragama belum dimengerti. Gantinya Paus, raja dinobatkan menjadi kepala gereja. Selama beratus-ratus tahun, orang-orang yang tidak setuju mengalami penganiayaan. Banyak diantaranya melarikan diri ke Amerika. 100 tahun kemudian, Whitefield dan Wesley bersaudara muncul sebagai pembawa terang bagi Allah. Wesley bersaudara merupakan pelopor-pelopor pendirian gereja Metodis. Pokok pikiran, pada akhir hidupnya, si Wesley yang cukup lanjut yang lebih dari 80 tahun. Lebih dari setengah abad digunakannya dalam pelayanan Injil. Pengikut-pengikutnya berjumlah lebih dari 1,5 juta orang. Hidupnya mempersembahkan satu pelajaran yang tak ternilai harganya bagi setiap orang Kristen. Akankah iman dan kerendahan hati, semangat yang tak mengenal lelah, pengorbanan diri sendiri, dan penyerahan hamba Kristus ini boleh dipantulkan ke dalam gereja-gereja zaman ini? Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 276. Pelajaran malam ini, kita harus sering mengulang kembali kehidupan dari hamba-hamba Allah yang saleh di tahun-tahun terdahulu dan belajar dari pengalaman mereka. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dalam setiap aktivitas kami, Engkau sudah menjaga, melindungi, bahkan memberkati usaha pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengingat kisah para pendahulu kami dalam hal mengabarkan Injil, menghidupkan iman mereka. Biarlah kami pun boleh menyaksikan iman kami dan hidup kami kepada orang lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan menyertai istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.